kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami masih boleh berada dalam keadaan yang sehat, masih bernafas Tuhan. Ini semua anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu yang membawa kehidupan kami lebih hari Tuhan, lebih berkenan kepadamu. Terutama Tuhan, sikap hati kami Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami, supaya benar-benar Tuhan, hidup kami ini selalu menyenangkan hati-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar memenuhi bangku-bangku yang kosong di dalam gereja, tetapi satu kerinduan kami hari-hari ini Tuhan, bentuk kami Tuhan, uji kami Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, pengiringan kami kepadamu Tuhan, benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami bukan hanya sekedar hadir di tempat ini, tetapi kehidupan kami Tuhan, nama kami terdaftar di dalam kerajaan surga. Ini yang menjadi kerinduan kami pada sore hari ini Tuhan. Hamba kebenaran firman-Mu hanya manusia biasa, tetapi apa yang keluar dari mulut kami ini Tuhan diurapi oleh Tuhan, sehingga benar-benar kami datang pada sore hari ini, mungkin datang dengan penuh dengan masalah, datang penuh dengan persoalan hidup, tetapi kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh jawaban yang pasti, yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya kami sebagai hamba Tuhan tidak bisa memberi jawaban yang pasti, tetapi hanya Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan kami, agar kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk sore hari ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Malam hari ini, dari hari Kamis, kita tanya ke Tuhan, Tuhan, siapa waktu yang mau khotbah hari Minggu? Tuhan bilang yang ada tamu, orang di dalam. Tuhan siapa? Abang, bukan. Tante Tina, semua kesukaannya. Pak Gembala, bukan. Oh Tuhan, kita ini, suatu-suatanya Tuhan bilang bukan. Tenang Tuhan mana-mana, karena kita kan melayani Tuhan di pekerjaan. Kita percaya firman Tuhan yang datang pada sore hari ini adalah hatinya Tuhan. Bukan sekedar orang datang mau dengar, habis itu pulang menjadi manusia-manusia yang biasa. Tetapi hari-hari ini satu kerinduan Tuhan untuk orang semua, supaya orang menjadi manusia-manusia yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, yang punya hati terkoneksi dengan surga. Karena Tuhan memilih orang di sini yang hadir, bukan karena orang pe body, atau bukan orang pe dompet, bukan orang pe fisik tinggi, atau jangkung, atau rendah. Tetapi kalau orang hadir pada sore hari ini, orang adalah umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan cuma melihat orang pe hati. Banyak nabi-nabi, rasul-rasul di dalam firman Tuhan. Tuhan hanya melihat hati mereka. Bukan karena perbuatan besar yang mereka perbuat, bukan karena keajaiban yang mereka lakukan. Itu kan mujizat cuma di dunia. Apapun yang orang kerjakan di dunia ini yang menghebohkan, satu kali orang khotbah 3.000 orang hadir, itu hanya di dunia. Itu orang mulut hanya dipinjam oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan cari orang kehidupan, yaitu orang hati. Hati yang murni, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang Tuhan hanya dekat bagi orang yang murni hatinya. Tuhan yang bilang begini, yang banyak doi yang kita pilih. Itu bagus untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk bertolong-tolong orang, itu bagus. Bukannya tidak bagus orang banyak doi. Tetapi yang lebih utama di hadapan Tuhan, yaitu hati yang murni dan hati yang tulus. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita berjudul khotbah, kemuliaan Tuhan akan nyata setelah selubung itu hilang
dari kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan baca. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini Rasul Paulus. Kehidupan dari Rasul Paulus, dia adalah sebelum dia menjadi rasul, dia adalah orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Dia membunuh orang-orang Kristen. Jadi banyak kejahatan yang dia perbuat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ubahkan kehidupannya, terutama hatinya. Dia menjadi rasul yang luar biasa. Sampai sapu tangan yang dia miliki, dia kasih pinjam ke orang lain. Sapu tangan itu berdoa, orang sakit akan sembuh lewat sapu tangan itu. Begitu besar urapan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Tetapi itu dia tidak bangga dengan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dia berkata di dalam firman Tuhan ini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Satu kerinduan dari Rasul Paulus, dia ingin supaya selubung itu diambil daripada kehidupannya. Karena dia pikir apa gunanya karunia yang dia miliki, hikmat dia berkhotbah, apa saja yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau hatinya masih ada selubung, dia tidak akan berkenan kepada Tuhan. Sekarang banyak pelayan-pelayan Tuhan berkarunia luar biasa, itu bagus. Melayani Tuhan luar biasa, itu bagus sekali. Tetapi hati-hati saudara, iblis sekarang sedang memakai. Hati-hati. Mungkin selubungnya hanya kecil. Mungkin suami, orang marah ke suami, ke istri. Karena tuh iblis tidak akan memakai orang-orang lain yang di luar daripada orang. Iblis akan pakai orang-orang yang ada di dalam torang pe rumah, yang mau backing torang pe sakit hati. Karena kalau orang luar, sebentar torang baku dapa, minggu depan torangnya nak baku dapa. Torang akan pasti akan lupa. Tetapi orang yang setiap detik yang torang haga, orang yang sedikit-sedikit telepon pak torang, orang yang sedikit-sedikit, aduh luar biasa. Karena dia kok ada panggil pak kita, sehingga kita boleh masuk di GBI Victory. Mereka-mereka itu yang iblis pakai untuk merusak orang pe hati. Dan saudara tahu, sekalipun engkau berkarunia, sekalipun engkau berkhotbah luar biasa, tetapi kalau selubung itu ada, mungkin dulu dalam Tuhan, dulu kuat kita soalnya nak mabuk, kita soalnya nak minum, kita soalnya nak barokok, kita soalnya nak bersina. Tetapi iblis sekarang pakai selubung-selubung kecil ada di patron kehidupan hati. Iri hati, mata tidak fokus kepada Tuhan, cuma dah lia-lia orang pe kurang. Itu iblis mau bikin ganggu orang pe hati. Puji nama Tuhan, orang di tempat ini mau menyembah Tuhan dengan secara luar biasa sehingga hadirat Tuhan ada. Tetapi apa gunanya? Hadirat itu luar biasa tetapi orang pe hati tidak dipulihkan oleh Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan panggil orang, yang mau masuk surga. Karena Tuhan bilang, siapa yang tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Tetapi diberkati orang yang mau mengampuni. Bayangkan, orang yang orang marah dia ada tidur-tidur sono, orang yang tidak dapat tidur. Karena apa? Damai sejahtera soalnya ada patron pe hati no. Duh, bukan main dah. Dia tuh sama-sama dengan kita satu tempat tidur. Oh Tuhan, waktu dia susah, kita sudah kasih doi pada dia. Kong sekarang dia sejuta baik, dia lupa pak kita, dia cerita jahal ya pak kita. Itu iblis.
taruh betul hati. Karena firman Tuhan bilang, orang yang berkenan kepada Tuhan dan punya hati yang murni, mereka itu yang diberkati oleh Tuhan. Biar orang berdoa lagi, biar dia mau kasih perpuluhan lagi 90%, sebukan 10% lagi dia kasih. Maka kalau orang hatinya nak benar di hadapan Tuhan tidak beres, Tuhan tidak akan berkati orang usaha, Tuhan tidak berkati orang kehidupan. Jangan orang pikir, oh yang penting kok kita suka kasih perpuluhan. Itu cuma sampai di dunia Tuhan saudara kasih. Tetapi kalau saudara punya hati yang tidak benar, tidak akan berkenan kepada Tuhan. Dan hari-hari ini tuh, seperti di Wahyu 6 ayat yang keempat. Wahyu 6 ayat yang keempat. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Sangkakala sudah berbunyi, saudara merasa tuh hari-hari ini damai sejahtera diambil dari trompet kehidupan yang dulu-dulunya tidak seperti itu. Sekarang damai sejahtera itu diambil, dan itu akan berlanjut terus sampai Tuhan Yesus datang. Itu tidak akan diambil, karena itu akan menguji orang-orang yang percaya. Apa orang cuma tahu menyembah Tuhan bahasa rota lingkar-lingkar kita bilang. Tapi setelah diuji dengan kepahitan, diuji dengan sakit hati, apa orang mau mengampuni? Iblis bilang begini, tak sebiar ngoni di Victory 2 jam menyembah, tak sebiar, tunggu ngoni di luar. Kita coba, yang coba betul bukan orang-orang luar, orang yang di dalam. Apa bisa mengampuni? Apa bisa mau kasih hapus itu belenggu-belenggu selubung yang ada? Mungkin DP selubung itu kecil. Saudara kalau ada peresmian gereja kah atau ruko atau apa, kan ada kalau umpama GBI, Gereja Bethel Indonesia, GBI Victory, ada DP selubung toh. Tapi selama selubung itu tidak dibuka, itu GBI Victory akan tak baca di dalam. Nanti dia ditarik, baru dia tak buka, baru tak baca. Itu GBI Victory. Begitu juga orang di kehidupan. Sehebat-hebatnya orang berkarunia, sehebat-hebatnya orang menjadi pendoa, sehebat-hebatnya orang di marketplace luar biasa. Tetapi kalau selubung itu masih ada pada orang hati, nyana ada kemuliaan kata orang. Tuhan mau lihat. Memang manusia lihat boleh. Hebat kan dia kan, jago dia luar biasa. Mari di hadapan Tuhan orangnya akan berkenan karena masih ada selubung yang membuat ada pemisah antara orang dengan Tuhan, yaitu dosa. Selubung itu sekalipun kecil, mungkin cuma setengah. Nyana semua tertutup tuh hati, ada setengah. Tetapi mari malam hari ini saudara, kita mau supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya betul-betul kedatangan kita pada malam hari ini bukan hanya mengisi bangku-bangku yang kosong, tetapi benar-benar trompet hati ini, hati yang tulus, yang murni, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini kita ada marah apa kita pelaki Tuhan, mungkin kita ada marah apa kita pe istri, mungkin kita ada marah apa kita pe anak-anak atau tetangga. Tuhan, kita minta ampun supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Saudara, Jokowi ada Pak Gembala ada kasih share di GBI Victory. Dia berpidato dia bilang tahun depan krisis ekonomi besar-besaran terjadi di dunia. Biar mau tengking dalam nama Yesus, dia nyana akan mau lari. Karena memang ini krisis ekonomi dan Tuhan bawa itu saudara. Dan krisis ekonomi itu tidak akan terjadi kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 91
10.000 rebah di kiri, 1.000 di kanan. Buat Daud, dia bilang, orang yang selalu bernaung, bermalam di dalam hadirat Tuhan. Orang tidak akan alami itu krisis. Tetapi apa orang boleh seperti Daud? Daud boleh bilang begitu. Tuhan bilang kita akan menyertai pemana Daud. Karena Daud, Tuhan bilang, hanya dia yang berkenan di hatiku. Karena apa? So tahu-tahu itu Saul ada di muka pada dia. Yang seboleh-boleh dia mau bunuh, dia nak bunuh. Karena DP hati Tuhan ampuni dia. DP anak yang juga mau bunuh kepada Daud, Daud nyana mau balas. Akhirnya DP anak yang Absalom dia mati, tak gantung. Karena hatinya Daud itu luar biasa. 17 tahun dia sudah diurapi menjadi raja. Tetapi dia nanti dia menjadi raja, dia pegang itu bangsa Israel nanti umur 33 tahun. Dia tidak mau tunggu. Dia tidak mau dia berjalan sesuai dengan dia mau, tetapi dia sabar menunggu janji Tuhan. Begitu juga orang pada malam hari ini. Supaya orang mau terluput dari resesi ekonomi. Sekarang kan tong sudah rasa minyak kelapa naik, semua serba naik. Dan itu sudah akan turun-turun. Dia akan lebih naik lagi, lebih naik karena firman Tuhan bilang, secupak gandum sedinar harganya. Sedinar itu saudara sama dengan gaji tukang itu satu hari gaji tukang. Nah sekarang gaji tukang 250 atau 225. Jadi secupak gandum beras itu akan jadi begitu DP harga 225-250 satu cupak. Jadi kalau sekarang masih 10.000, 11.000, orang lagi aduh, so naik kan, so mahal. Belum, masih ada lagi orang akan alami itu. Sebab itu jemaat GB Victory dan simpatisan sekarang lagi diasah oleh Tuhan. Lagi diuji, dibongkar sampai kenyamanan-kenyamanan. Kalau dulu Tuhan kita minta ini, Tuhan kasih. Tuhan kita mintain, Tuhan kasih. Sekarang so minta-minta Tuhan yang kasih. Karena Tuhan tidak mau orang bobokan dengan di dalam nama Yesus mau jadi. Apa itu mau buat orang beriman tetap dengan Tuhan atau nyanda? Karena firman Tuhan bilang, apakah kalau aku datang masih ada iman di atas muka bumi ini? Setiap orang minta Tuhan ikut. Setiap orang ini Tuhan ikut. Dan hari-hari ini tuh, saudara mau tidak mau, Tuhan lagi bongkar orang kenyamanan. Bukannya orang Tuhan yang sayang pada orang, justru dia sayang pada orang. Dia sedang mempersiapkan orang kehidupan. Dia sedang mempersiapkan orang hati supaya menghadapi resesi ekonomi, menghadapi keadaan dunia ini. Karena firman Tuhan bilang akhir zaman, kasih semakin hari semakin dingin. Jadi orang siap. Karena jadi ingat itu firman Tuhan, orang akan diuji oleh orang-orang yang di sekitar pator yang mau bikin sakit hati pator. Karena firman Tuhan bilang musuh yang terbesar pator yaitu orang-orang yang di dalam pator. Tetapi kalau orang sudah terbiasa, biar ada orang marah, makasih nih Tuhan berkati. Kalau orang sudah terbiasa, orang marah, orang berkati, biar apa soalnya akan mempan. Sehingga Mazmur 91 itu 10.000 rebah, 1.000 rebah, orang hanya menonton. Karena orang pribadi sudah dibekali. Soalnya ada itu mau maraju-maraju, soalnya ada itu mau sakit-sakit hati. Semua orang bergandengan tangan untuk memuliakan dan membesarkan akan nama Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan ini, orang akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan orang-orang akan melihat, kemahin kan tuh jemaat-jemaat GB Victory, orang kasih yang cuma sedikit-sedikit, martu orang pekasi dan luar biasa. Soalnya ada tuh baku-baku marah, soalnya ada tuh iri hati, soalnya ada tuh mau dendam-dendam. Karena apa? Orang tahu semua itu bukan menjadi manusia-manusia yang baru, manusia yang lama. Orang baca, kita harus menjadi manusia yang baru. Efesus 4 ayat
Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 32. Nanti saya bacakan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah saudara-saudara, orang yang sudah punya hati yang baru, manusia yang baru. Sudah tidak ada lagi perkara-perkara yang kita baca tadi, tetapi yang selalu hidup berkenan kepada Tuhan, seperti firman Tuhan minggu yang lalu, supaya kita ada masa depan. Kalau orang yang ada perasaan-perasaan yang seperti begitu, orang mau duduk di mana, oke. Mau duduk di sini, oke. Mau di mana-mana orang suka dan terang kehidupan. Karena sudah ada pikiran-pikiran lagi. Kita begitu saudara, kalau di muka pegang tangan kok. Ada jemaat yang cuma cuek-cuek, jangan taruh di hati kita. Sakit gigi juga tuh custom dia, sokong tertawa. Jadi pikir-pikir itu positif. Jangan dia pikir, main kan, ada pegang tangan, cuma ada buang muka. Jadi jangan dia bilang lihat begitu. Pikir Jo, aduh sakit gigi suka tuh dia tadi, atau pusing. Jadi pikir-pikir yang positif supaya terlalu enjoy, supaya damai sejahtera yang iblis lagi lemparkan ke atas muka bumi ini nyana akan masuk ke orang kehidupan, nyana akan masuk ke orang hati. Orang terus bersuka cita, orang terus mengucap syukur, karena orang tahu orang kehidupan itu ada di dalam kendali Tuhan. Orang kehidupan bukan bergantung kepada suami, bukan pak istri, bukan pak teman. Orang kehidupan hanya bergantung kepada Tuhan. Asal orang hati ini terkoneksi dengan Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita yang akan panjang-panjang. Tetapi biarlah saudara, kalau mungkin hari ini ada rasa sakit hati, mungkin pak mama, pak papa, suami, istri, tetangga, langsung bereskan saudara. Sudah tahu tuh yang dia mati minggu lalu yang di Kolongan. Dia 3 hari sebelum dia meninggal, baru dapat yang kita di puskesmas, kita ada urus Pak Gembala buku kronis, baru dapat dengan dia, Ibu Heti. Dia duduk sebelah kita, tanam siapa Heti, karena berteman dulu waktu di GPDI. Udah ambil kok paitua obat. Tapi Pak itu kesian sudah 2 tahun ada sakit. Dia ini anak sakit. Dia Pak itu yang sakit. Tiba-tiba dengar 3 hari cuma asam lambung, langsung dead di Malalayan. Bayangkan saudara, dead itu kongnya perbaiki itu masih ada selubung di hati. Mau masuk di mana kasihan orang? Sekarang tuh banyak sekali orang mati. Kelawat zona kuning 1244. Yang COVID yang ada di Kelawat tiba-tiba mati. Tetapi begitu orang, kalau orang sudah ada selubung di hati semurni, mau Tuhan panggil kapan kek, mana-mana Tuhan siap kuat tuh, so siap mengampuni, fokus pada Tuhan tuh mata sudah fokus pada orang-orang, fokus pada Tuhan tuh mata.
Karena siapapun dia hanya manusia. Bisa saja dia bikin sakit hati, bisa saja dia bikin kecewa. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Sebab itu andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Pegang Tuhan erat-erat hari-hari ini. Dan saudara akan lihat itu kemuliaan Tuhan hari berganti hari yang akan pernah habis di dalam terang kehidupan. Yang penting ini hati ini tulus, hati ini bersih. Tidak ada lagi selubung-selubung yang mengotori terang kehidupan. Kalau nyanda percuma orang datang beribadah kalau masih ada selubung-selubung yang tidak dibereskan. Dan yang dapat membasuh orang hati itu cuma Yesus. Orang gembala, mungkin pendoa, nyanda bisa. Cuma orang apa mau atau nyanda. Tergantung dari saudara dan saya. Ingin dipulihkan atau nyanda. Kami gembalanya tidak bisa memaksa. Tetapi kalau saudara ingin hidup berkenan kepada Tuhan, semua doa-doa yang saudara minta mau dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan bilang, doa yang sepakat itu Tuhan dengar. No, kalau hati baduri-duri mau sepakat bagaimana? Itu suami istri. Tetapi kalau itu suami istri hati sesepakat, tidak ada selubung-selubung lagi, apa kalau meminta Tuhan yang mau dengar? Iblis itu pendakwa, saudara. Waktu orang ada luka hati, orang yang mengampuni, kong tolong Tuhan, orang boleh Tuhan meminta oto. Iblis langsung bilang begini, Tuhan mau kasih oto pada orang, curi aku dua hati itu. Iblis gampang sekali mendakwa. Firman Tuhan kayak Tuhan. Siapa yang tidak mengampuni, Tuhan yang akan mengampuni. Dan Tuhan tidak akan menjawab itu doa. Iblis dia bagi dengan firman Pak Tuhan. Jadi Tuhan kasihan. So kirim tuh berkat dari surga. Iblis langsung cut. Tuhan mau kasih apa itu? Mau kasih Tasya Pak. Tuhan, dulu siang. Lelai dulu. Nah, apa dia Tuhan? Begitu. Akhirnya Tuhan sudah bisa bilang apa-apa kan? Memang iblis bekerja mendakwa. Tapi kalau terompe hati itu bersih, biar iblis mau dakwa. Tuhan bilang, mana mau dakwa? Apa dia? Nggak bisa sama yang ayu. Dia berkenan. Jadi, itu berkat dari surga. Terus cepat sekali sampai. Karena sudah ada yang menghalangi lagi. Jadi sekarang, jangan sudah pikir, minggu depan kita mau bawa perpuluhan. Jangan dulu bawa. Kasih beres dulu tuh hati. Percuma biar saudara mau selem oleh Tuhan dengan perpuluhan kalau hatinya mau beres, nyana akan mau diberkati tuh hidup. Paling cuma mau diberkati cuma dong gembala, maksudnya nanti akan diberkati. Tetapi kalau saudara beres tuh hati, kalau suka memberi, suka membagi kepada sesama, cepat Tuhan berkati. Jadi malam hari ini, saudara rindu mau dipulihkan, saudara rindu supaya suami mau diberkati oleh Tuhan, saudara rindu supaya anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Mungkin anak-anakmu dari tempat ini rindu supaya orang tua dipulihkan oleh Tuhan. Bereskan dulu terompe hati. Kalau terompe hati so beres di hadapan Tuhan, selubung itu sudah tidak ada lagi. Minta Tuhan bilang, ketuk pintu, aku akan membuka. Kita minta apa saja Tuhan, kita rindu kata keluarga dipulihkan, pasti Tuhan mau pulihkan. Tuhan berkati, Tuhan akan berkati. Karena sudah tidak ada lagi yang menghalangi orang menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Pemain musik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan.